Kami Kami mahasiswa mahasiswa Universitas Universitas Katolik Katolik Widya Widya Karya Karya Malang. Presentasikan tentang permasalahan hukum konsumen di era revolusi 4.0 dan upaya penyelesaiannya. Disusun oleh Ronaldo Ikonolian dengan nomor NIM 202111003 dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya Aurelia Cesarisa Gusarum Krisnanda dengan NIM 2020-11009. Melena Octavia 2020-0019. Davrosa Danika Pratisia dengan NIM 2020-11025, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Berikut peta konsep dari judul permasalahan hukum konsumen di era revolusi 4.0 dan upaya penyelesaiannya. Yang pertama, kami akan membahas latar belakang, rumusan masalah, permasalahan hukum konsumen di era revolusi 4.0, upaya penyelesaian, akibat dan dampak, serta kesimpulan, manfaat, dan daftar pustaka. Masa sekarang ini merupakan era revolusi industri 4.0. Di era revolusi ini terdapat perkembangan yang maju di dalam bidang teknologi yang dapat berguna untuk mempermudah dalam mencari berbagai informasi dan mempermudahkan manusia dalam melakukan komunikasi dalam kehidupan. Teknologi tersebut juga dapat mendorong perekonomian dengan adanya aktivitas perdagangan melalui internet yang ada di masa sekarang. Dari masa ke masa, peningkatan teknologi di bidang internet menimbulkan berbagai perubahan di gaya hidup masyarakat sekitar. Terdapat bisnis yang mengandalkan internet dalam berbisnis karena dapat memasarkan bisnis tersebut dengan cepat dan mudah, serta memudahkan berkomunikasi dengan pelanggan di internet, sehingga menyebabkan orang yang berbisnis dengan internet dan memperketat persaingan bisnis. Kemajuan teknologi dan ketatnya persaingan bisnis dapat mendorong berkembangnya bisnis online. Bisnis online yaitu usaha bisnis yang melakukan kegiatan bisnis via media sosial yang mengandalkan internet. Bisnis online juga dapat diakses oleh seluruh orang dari seluruh negara dan memiliki biaya yang murah, bahkan gratis. Semakin bertambahnya penggunaan bisnis online, baik penjual atau pembeli, dan minat bertransaksi yang tinggi menyebabkan tingginya peningkatan penggunaan internet yang ada. Penggunaan internet dan kemudahan dalam memanfaatkan internet memberikan dampak pada kehidupan manusia, maka harus pintar dalam menggunakan internet agar tidak merugikan bagi diri sendiri dan orang lain. Dengan perkembangan revolusi ini, segala sesuatu dapat berjalan dengan cepat dan mudah. Namun, dengan berbagai dampak baik yang ditimbulkan, tentunya ada dampak negatif yang ditimbulkan dengan adanya era revolusi 4.0 ini. Dampak tersebut timbul karena masyarakat yang kurang pembelajaran mengenai perkembangan teknologi. Apalagi di bidang ekonomi, dengan perkembangan era revolusi 4.0, banyak pengusaha bisnis yang memanfaatkan keadaan sekitar yang dapat merugikan masyarakat atau konsumen mereka. Perlu adanya pengawasan dalam penggunaan teknologi, apalagi di era yang sedang berkembang ini, terutama di bidang ekonomi yang sangat banyak kejadian-kejadian yang merugikan masyarakat. Selain itu, perlu juga adanya upaya-upaya yang dapat mencegah hal tersebut terulang kembali. Melihat situasi baik dan buruk yang berkembang saat ini, kami kelompok 5 akan membahas dan mengupas permasalahan apa saja yang terjadi di era revolusi 4.0 ini dan upaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut bagaimana.
Dengan adanya pembahasan ini, tentunya diharapkan konsumen atau masyarakat akan dapat terlindungi dan pengusaha bisnis bisa tahu tugas dan kewajiban. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan atau dijabarkan, permasalahan yang akan dibahas itu adalah pertama, apa saja permasalahan hukum konsumen di era revolusi 4.0? Kedua, bagaimana upaya penyelesaian permasalahan hukum konsumen di era revolusi 4.0? Ketiga, mengapa harus ada upaya penyelesaian pada permasalahan hukum konsumen? Permasalahan hukum konsumen di era revolusi 4.0. Saat ini kita sudah memasuki era revolusi 4.0 di mana semua serba praktis, begitu pula dengan teknologi yang berkembang dengan sangat pesat. Dalam bidang ekonomi, era revolusi 4.0 ini juga sangat berkembang dengan pesat yang disebut dengan pertumbuhan ekonomi digital. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi digital, banyak dampak positif yang ditimbulkan seperti produk yang semakin efisien dan efektif, perekonomian jadi lebih stabil, kemudian dalam berbagai aspek seperti perhitungan pendapatan dan lain sebagainya. Namun, di samping dampak positif tersebut, terdapat pula kecurangan-kecurangan atau dampak negatif yang dapat merugikan masyarakat sebagai konsumen. Salah satu dampak negatif yang sering terjadi adalah permasalahan penipuan dalam berbelanja online. Hal ini sangat sering terjadi kepada konsumen dan dilakukan oleh produsen atau penjual produk online. Para produsen atau penjual tersebut melanggar hak konsumen untuk mendapatkan kenyamanan, untuk mendapat informasi yang jujur dan jelas, untuk mendapat ganti rugi apabila barang tidak sesuai, dan hak-hak lainnya. Padahal hak tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan ini, produsen atau penjual produk tersebut termasuk melanggar undang-undang yang sudah ditetapkan, dan apabila tetap dilanggar, tentu ada konsekuensi yang perlu ditanggung. Dan apabila konsumen merasa dirugikan, konsumen bisa saja melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang untuk mendapatkan keadilan. Namun di sisi lain, konsumen tidak tahu apa yang harus dilakukan dan tidak berani untuk melaporkan kejadian tersebut. Maka diperlukan pola pikir yang lebih luas dan edukasi mengenai manfaat teknologi, sehingga konsumen tidak mudah untuk tertipu dan berani untuk melaporkan kasus penipuan apabila terjadi, dan tentu tidak akan merugikan diri sendiri serta mendapatkan haknya kembali. Upaya penyelesaian yang pertama, memperbaiki dan mengembangkan proses jalannya alur barang dan material. Hal ini untuk menghemat biaya operasional yang dapat meningkatkan nilai sumber daya, agar tidak ketinggalan oleh teknologi yang semakin hari semakin maju dan berkembang pesat. Yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada dengan cara pemerintah meningkatkan mutu kurikulum pendidikan yang ada dan memberikan keringanan pendidikan bagi yang tidak mampu perekonomiannya, dengan bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar dapat menghadapi persaingan usaha yang terjadi di era revolusi 4.0 ini. Yang ketiga, menegakkan aturan hukum dan kebijakan yang mengatur tentang persaingan usaha. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi persaingan usaha yang dapat merugikan serta persaingan usaha yang terdapat tindakan kecurangan, agar persaingan usaha dapat menciptakan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat. 4. Mengembangkan usaha-usaha makro maupun mikro yang ada di dalam negara Indonesia. Dengan adanya pengembangan ini dapat membantu masyarakat agar siap untuk menghadapi persaingan usaha yang terjadi di era revolusi ini. Yang kelima, menggunakan serta mengembangkan teknologi digital
agar mampu dan berkembang dengan baik secara bijak dan pintar. Hal ini harus dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia, tak terkecuali, agar dapat membantu negara dalam meningkatkan efisiensi mutu usaha yang terjadi di persaingan usaha era revolusi 4.0 ini. Upaya penyelesaian selanjutnya adalah yang keenam, mengatur kebijakan dan aturan hukum. Merupakan tugas pemerintah untuk persaingan usaha agar persaingan usaha bisa berjalan dengan sehat dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Lalu yang ketujuh, mengawasi adanya persaingan usaha yang terjadi secara teliti dan lebih waspada agar dapat mengantisipasi persaingan usaha yang tidak sehat atau curang tidak terjadi lagi, merupakan tugas dari pemerintah dan badan hukum negara. Lalu yang kedelapan, pemerintah dapat memberikan modal pinjaman ke masyarakat untuk membuka dan menjalankan suatu usaha dengan tujuan dapat meningkatkan persaingan usaha yang baik dan yang benar sesuai dengan aturan dan kebijakan yang berlaku. Yang kesembilan, pemerintah dapat melakukan sinkronisasi antara aturan dan kebijakan yang sudah dibuat mengenai persaingan usaha. Dengan adanya sinkronisasi, maka akan mendukung usaha-usaha agar menjadi lebih maju dan siap menghadapi revolusi. Dan yang terakhir, mengadakan seminar atau penyuluhan tentang persaingan usaha yang sehat dan benar ke masyarakat. Hal ini dilakukan agar masyarakat mengaplikasikan secara nyata di kehidupan sehari-hari serta dapat mengantisipasi adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan dapat merugikan masyarakat. Selanjutnya, dari permasalahan tersebut tentunya akan timbul akibat dan dampak yang ditimbulkan. Akibat yang akan ditimbulkan dari permasalahan tersebut adalah konsumen atau masyarakat yang selalu dirugikan dengan pemikiran konsumen yang belum paham betul tentang teknologi yang sedang berkembang saat ini, sehingga dapat dimanfaatkan oleh produsen untuk mengelabuhi para konsumen tersebut dengan informasi yang tidak benar, sehingga dipercaya oleh konsumen atau masyarakat. Selain konsumen, produsen juga akan merasakan akibat dari perbuatan mereka. Mereka bisa saja dikenakan hukum atas penipuan atau informasi yang tidak benar, yang mana semua itu sudah tercantum dalam undang-undang. Tentunya berbagai dampak juga akan timbul. Dampak yang mungkin terlihat adalah biaya sehari-hari yang semakin mahal. Dengan adanya perkembangan teknologi, tentunya semua kebutuhan akan menjadi mahal karena para konsumen yang lebih suka berbelanja, kemudian ketergantungan konsumen untuk berbelanja online yang menyebabkan produsen lokal atau mereka yang membuka toko bisa saja bangkrut akan hal tersebut. Dan adanya pemalsuan data konsumen yang dilakukan produsen untuk mendapatkan keuntungan. Selanjutnya, lapangan pekerjaan untuk manusia akan berkurang, mengingat sudah banyak teknologi yang berkembang untuk kegiatan produksi barang. Maka perlu adanya upaya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, sehingga permasalahan tersebut tidak akan terulang kembali dan menemukan titik terang untuk penyelesaian permasalahan tersebut. Dapat disimpulkan, revolusi industri 4.0 merupakan perkembangan teknologi yang maju di berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk juga perekonomian. Pentingnya edukasi mengenai perkembangan teknologi saat ini yang harus didapat masyarakat agar masyarakat sebagai konsumen tidak merasa dirugikan dan mengerti apa yang harus dilakukan apabila mengalami kecurangan tersebut. Dan produsen atau penjual produk
dapat lebih menghargai konsumen sebagai penikmat produk mereka dan lebih mengerti hak yang harus didapat oleh konsumen. Kita harus mempersiapkan secara matang dan tepat agar dapat maju dan berkembang bersama di revolusi 4.0 ini. Jika tidak mempersiapkannya, maka kita akan ketinggalan dan tidak bisa mengikuti perkembangan zaman di era revolusi industri ini. Persaingan mulai ada di mana-mana, termasuk juga persaingan usaha untuk perekonomian agar dapat bertahan hidup. Kita diharapkan untuk bisa mengikuti alur persaingan usaha tersebut secara benar dan tepat sesuai aturan-aturan yang berlaku agar dapat berkembang secara optimal sehingga dapat membantu negara dalam perekonomian negara agar tidak tertinggal dari persaingan yang ada di dunia. Manfaat sebagai pihak yang memiliki orientasi pada pengembangan bisnis menurut kelompok kami adalah dapat memberikan kesan yang baik kepada konsumen dengan beretika baik. Beretika baik ini tentunya para konsumen akan merasa senang, merasa nyaman, dan merasa dihargai. Memiliki etika yang baik dalam berbisnis sangatlah penting. Etika sangat dibutuhkan apalagi dalam perkembangan ekonomi digital atau era revolusi 4.0 ini. Berkelakuan baik kepada konsumen sangat dibutuhkan untuk membangun bisnis yang sukses dan bertahan lama. Dijelaskan pula dalam Undang-Undang 08 tahun 1999 mengenai perlindungan bahwa para konsumen harus mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka miliki dan sebagai pelaku usaha yang baik sebaiknya menjalankan usaha dengan tetap mengutamakan kepentingan dan kenyamanan konsumen demi mencapai keberhasilan. Berikut referensi dari pembahasan kami. Sekian presentasi dari kami. Maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih.